Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfisa Putri, mahasiswa PBSI semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 0302300016 akan melakukan wawancara sebagai tugas dari mata kuliah berbicara dialogis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi wawancara hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak, yaitu pentingnya pendidikan agama bagi anak di rumah. Kita tahu bahwa rumah adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar, termasuk dalam hal agama. Oleh karena itu, bagaimana sih orang tua bisa memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak mereka di rumah? Untuk itu, saya mengundang seorang yang berkompeten dalam bidang pendidikan agama, yaitu Bapak Irfan Ansori. Bapak Irfan, terima kasih telah bersedia bergabung dalam wawancara kali ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang pentingnya pendidikan anak di rumah. Iya, betul sekali Bapak. Untuk memulai, sebelumnya saya akan bertanya dulu nih. Menurut Bapak, mengapa sih pendidikan agama di rumah itu sangat penting bagi perkembangan anak-anak, terutama di masa sekarang ini? Iya, kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, tentu tidak akan terlepas dari ruang lingkup keluarga. Kita kenal juga bahwa pendidikan pertama itu kan dari keluarga itu sendiri. Orang tua itu ya disebut juga al-madrasatul ula itu kan ya. Jadi pendidikan pertama. Jadi pendidikan pertama mulai dari moralnya, akhlaknya, kemudian juga pribadinya itu harus dimulai dari orang tua. Nah, orang tua itu juga tempatnya kan di rumah. Jadi pendidikan anak bukan di sekolah tetapi di rumah lah awal mula terbentuknya pendidikan. Oh iya, seperti itu. Ya betul sekali Pak, karena orang tua adalah guru pertama ya bagi anak itu. Betul. Dan pengajaran agama itu sebaiknya dilakukan oleh orang tua, begitu. Betul. Atau bagaimana? Tapi kadang saya menemukan banyak nih beberapa yang orang tua itu acuh terhadap pendidikan anak di rumah gitu. Lebih mempercayakan kepada guru dan ketika di rumah sama sekali tidak dibimbing. Itu bagaimana nih menurut Bapak gitu? Sebetulnya sekolah itu bukan tempat sepenuhnya untuk pembentukan moral, pembentukan karakter atau pendalaman agama bagi anak. Tetapi rumah itu merupakan tempat yang pas atau tempat yang cocok bagi pembentukan moral dan agama. Karena kalau kita analisa waktu si anak tersebut dalam lingkup sekolah hanya beberapa saat saja. Lebih banyak itu waktu dihabiskan di rumah. Oleh karenanya pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan agama jauh lebih bagus dimulai dari rumah. Seperti itu sih. Oh iya, betul juga ya. Karena anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya Pak ya. Iya. Karena kalau di sekolah paling hanya beberapa jam saja mungkin ya. Sedangkan di rumah dari pulang sekolah sampai besoknya berangkat sekolah lagi ada di rumah. Ada di rumah. Terus menurut Bapak nih, bagaimana sih cara orang tua mengintegrasikan pendidikan agama itu ke dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan di rumah gitu? Kalau pola mengintegrasikan pendidikan agama bagi anak dengan contoh kita di kehidupan sehari-hari sebetulnya banyak. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali sebetulnya itu juga banyak pola-pola pengajaran pendidikan agama bagi anak. Salah satunya kalau kita ambil contoh, misalkan si anak tersebut ketika bangun tidur maka diajarkan juga doa-doanya seperti apa. Kemudian kegiatan aktivitas sehari-harinya itu bagaimana, apakah produktif atau tidak. Jadi setiap tahapan, setiap melakukan kegiatan atau aktivitas itu selalu diajarkan
dengan mengawali kata basmalah atau membaca doa. Bangun tidur membaca doanya apa, kemudian juga makan, mau makan baca doanya apa, setelah makan juga baca doanya apa. Nah, pola pengintegrasian hal-hal kecil tadi sebetulnya juga sudah menjadi pola menerapkan pendidikan agama bagi anak, terutama dalam lingkup keluarga atau lingkup di rumah. Jadi mulai dari bangun tidur, kegiatan sehari-hari sampai tidur kembali juga itu sebetulnya banyak cara untuk melakukan pendidikan agama terhadap anak. Itu barangkali. Iya, betul. Saya sangat setuju untuk itu, Pak. Nah, selanjutnya menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar bagi orang tua dalam melakukan pengajaran agama di rumah? Sebetulnya tantangan terbesar itu, kalau kita merujuk pada literatur ilmiah gitu kan, kalau ini berbicaranya tentang pendidikan anak, maka tidak terlepas juga dari psikologi anak sendiri kan. Ya, baik psikologi anak, kemudian psikologi pendidikannya juga. Kalau faktor terbesar dalam tantangan yang dihadapi orang tua tantangan orang tua gitu dalam mendidik pendidikan agama bagi anak. Kalau kita membaca literatur psikologi pendidikan misalkan, itu dalam psikologi pendidikan dikatakan bahwa lingkungan itu menjadi faktor terbesar bagi tumbuh kembang atau pemahaman agama anak. Saya ambil contoh misalkan dari literaturnya Muhyiddin Syah gitu kan, psikologi pendidikan. Di literatur itu, di buku itu menjelaskan bahwa faktor terbesar dari pertumbuhan atau tumbuh kembang anak itu, baik tumbuh kembang agama, tumbuh kembang karakter, itu faktor lingkungan, faktor terbesar ini. Kenapa lingkungan gitu? Karena ya balik tadi, berapa lama sih si anak itu berada dalam lingkup sekolah, kemudian berapa lama juga si anak itu keluar dari waktu sekolahnya. Jauh lebih besar waktu di luar sekolah daripada si anak itu berada di lingkungan sekolah. Jadi kalau merujuk pada bukunya Psikologi Pendidikan karangan Muhyiddin Syah itu, lebih besar faktor lingkungan yang menjadikan faktor tumbuh kembang anak itu tumbuh atau tidaknya. Jadi lingkungan memiliki faktor yang sangat besar ya Pak untuk perkembangan anak. Iya. Tapi kan kita kadang bingung gitu, ketika anak sama kita tidak diperbolehkan untuk bergaul di masyarakat, itu akan berpengaruh pada tingkat sosial anak gitu. Sosial anak yang komunikasi anak mungkin jadi tidak bagus dengan orang lain karena jarang bertemu dengan orang. Tapi ketika dibiarkan untuk bersosialisasi dengan dunia luar, berpengaruh juga terhadap perkembangan anak itu. Nah, artinya di sini peran orang tua juga sangat penting. Bagaimana orang tua juga memilih lingkungan yang baik atau lingkungan yang sehat. Artinya sejauh mana orang tua dapat menganalisa bahwa lingkungan ini cocok untuk tumbuh kembang anak. Nah, dari sektor itulah pertumbuhan anak atau tumbuh kembang anak baik secara moral, psikologinya, psikisnya, baik dari aspek keagamaannya juga, itu amat sangat mempengaruhi. Jadi tergantung bagaimana seorang orang tua itu memilih lingkungan atau lingkungan untuk pribadinya dan tumbuh kembang anaknya. Seperti itu. Cukup berat ternyata ya tantangan bagi orang tua dalam mendidik anak itu. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Menurut Bapak nih, apa yang akan Bapak sampaikan kepada para orang tua yang mendengarkan wawancara ini mengenai pendidikan agama di rumah? Pesan-pesannya gitu. Pesan-pesannya bagi orang tua dalam aspek tumbuh kembang anak, terutama dalam segi pendidikan agamanya ya, sejatinya pendidikan agama itu menjadi pondasi seseorang dalam
mengarungi lautan kehidupan. Kehidupan. Iya. Gitu. Betul. Jadi sebetulnya sejak mulai dari kandungan lah manusia itu sudah mendapatkan fitrahnya. Jadi kalau dari ada sebuah hadis mengatakan bahwa manusia itu setiap lahir sudah menjadi fitrahnya, sudah memiliki fitrahnya masing-masing. Tergantung bagaimana orang tuanya yang mengajarkan seseorang anak itu baik dan buruknya. Jadi itu ya dapat dikatakan bahwa orang tua memiliki peranan penting bagi tumbuh kembang anak, bagi pertumbuhan keagamaan anak, serta orang tua juga harus dituntut untuk memilih pendidikan, pola asuh, kemudian juga pola lingkungannya. Karena lingkungan amat sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, baik pendidikannya, baik moralnya, maupun keagamaannya. Wah, keren sekali ya pemaparan dari narasumber kita hari ini. Yang digarisbawahi adalah, ya betul, orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, termasuk perkembangan karakternya, moralnya, sosialnya. Begitu bukan Pak? Iya, betul. Iya. Terima kasih banyak Bapak Irfan atas wawancara yang sangat berharga ini. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam wawancara hari ini. Semoga pesan-pesan yang Bapak sampaikan tadi dapat menjadi pencerahan bagi para orang tua di luar sana. Baik pendengar setia wawancara hari ini, itulah tadi percakapan kami tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak di rumah. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk para pembaca di rumah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.